ayune jagat godhong kinaryo mambe ya. Oke, demikian hatawawi arna wa fatna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi yang telah memberikan tausiahnya. Banyak ya keilmuan yang terus disampaikan, tinggal aplikasi. Jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Pembina, mari kita respon ya, aplikasikan. Jadi kita dididik untuk jadi entrepreneur ya. Kalau web udah punya semua kan, jadi udah direktur ya. Tapi masih gimana? Punya tim nggak? Masih ijen ya, dirjen, direktur ijen. Jadi harus dirubah ya. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat. Jadi di sini juga di Puncak Sosok ini sebagai wisata sore malam ya. Jadi nanti mungkin makin sore atau malam makin ramai ya. Jadi ini nanti bisa dimanfaatkan ya. Jadi setelah sebulan kita kerja ya full bisa wisata di sini sambil membranding wisata tourism dan wisata jogja.co.id ya. Nah, nanti juga ada ini ya tamu dari tim Pak Herman mungkin nanti akan disampaikan. Tapi berhubung ini sudah masuk asar ya, kita skor dulu ya. Jadi nanti untuk lain-lain setelah sholat asar berjamaah. Mari kita skor dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari kita buka skor dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya lain-lain nanti Bapak Ibu yang memberikan tanggapan dipersilakan. Dan untuk hari ini ada hadir ya dari tim Pak Herman, mungkin bisa mengisi ya. Untuk lain-lain kepada Pak Herman dipersilakan. Harus ngomong kalau di sini. Diam aja nggak boleh. Nggak boleh. Ini aja kalau nggak ada tamu tak suruh ngomong sendiri satu-satu ya. Karena bisnis itu kan ngomong. Kalau nggak bisa ngomong gimana? Latihan ngomong. Timan budaya dulu nih. Terus ngomong apa nih? Nah, bisnis lah, nggak usah. Bisnis ya. Mana-mana. Produk atau apa? Produk ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. Merdeka. Kita ikut-ikutan merdeka karena kita harus selalu merdeka. Betul nggak Pak? Betul. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Yang syukur nikmat, alhamdulillah. Semoga kita semuanya atas karunia dan rahmatnya pada kesempatan sore hari ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun juga sehat rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini dan pada kali ini izinkan kami untuk bisa sharing tentang satu hal yang bisa semoga melengkapi apa yang Bapak Ibu semuanya butuhkan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kira-kira dalam mencapai satu apa yang tentu kita butuhkan, yaitu sebuah hasil ya. Kalau dalam bisnis tentu hasilnya adalah profit, betul nggak? Ya, kalau dalam bisnis hasilnya adalah profit atau keuntungan. Nah, sekarang
kira-kira untuk bisa mendapatkan keuntungan tadi itu atau profit tadi itu ya dalam bisnis, kira-kira yang paling penting di atas yang penting lainnya apa, Bapak Ibu semuanya? Contoh hari ini kan kalau secara keilmuan ya, wawasan tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis ya, dalam hal ini adalah posisi sebagai marketing kita kan sudah dikasih begitu banyak ilmu, pengalaman, serta pengetahuan di bidang marketing gitu ya, dan juga sebagai selaku pelaku bisnis, salah satunya melalui digital marketing kan gitu ya. Semuanya tentu sudah disampaikan dan sudah diberikan ilmunya melalui pengalaman dan juga memang apa yang sudah dipraktekkan oleh ya, kalau kami di di Bendung manggil beliau ya Kang Mas Sugeng ya. Kalau dari Jakarta saya manggil beliau itu Romo Sugeng gitu. Oke, ya beliau tentunya adalah para tokoh kita semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini telah memberikan begitu banyak arahan, tentu juga adalah ilmu. Oke, sekarang ilmu dari sisi marketingnya tadi sebagai digital marketing, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah begitu banyak dikasihkannya. Nah, sekarang dari ilmunya tadi sebagai yang juga di dalamnya ada alat bantu, betul nggak? Ya, jadi digital marketing ini kan adalah sebuah tools, betul ya? Sebuah alat bantu bagaimana kita memudahkan atau mendapatkan sebuah kemudahan untuk memasarkan sesuatu, betul nggak? Betul ya? Gitu, untuk memasarkan sesuatu, baik produk ataupun jasa, betul nggak? Betul. Oke, sekarang kita kerucutkan lagi ke arah yang lebih spesifik lagi. Nah, kami mau sharing kepada Bapak Ibu semuanya hari ini. Salah satu yang tidak kalah penting adalah kita harus pandai mencari yang namanya produk atau jasa yang lebih spesifik, betul nggak? Ya, karena kalau produk banyak banget, betul? Ya, baik itu produk fisik ataupun juga jasa tadi itu. Banyak sekali, produk banyak, jasa banyak. Nah, kalau kita main nggak ada masalah sih, bagus-bagus juga gitu kan, main share aja apapun itu produknya, betul nggak? Main share aja apapun itu jasanya, kan kira-kira begitu. Tetapi ketika kita hari ini bisa mendapatkan sebuah produk yang lebih spesifik, yang betul-betul dibutuhkan oleh market yang akan menjadi sasaran kita, itu akan jauh lebih mempermudah kita untuk bisa menggunakan tools yang sudah Bapak Ibu kuasai atau yang sudah Bapak Ibu miliki, betul nggak? Betul. Ya, karena kita sudah mendapatkan produk yang spesifik, jauh lebih tepat untuk kita pasarkan atau jauh lebih tepat untuk kita promosikan, seperti itu ya. Contohnya, salah satu produk yang paling tepat untuk kita semua pasarkan hari ini adalah tentu produk yang dibutuhkan oleh semua kalangan, betul nggak? Ya, oleh semua kalangan gitu ya. Kalau kita memasarkan produk yang tidak begitu dibutuhkan oleh semua kalangan, kita harus, itu kan namanya produk spesifik, produk-produk segmented gitu ya, produk segmented atau produk eksklusif. Di mana produk segmented dan juga eksklusif seperti itu, kita juga harus lebih tajam dan lebih dalam lagi menguasai knowledge daripada produk tersebut. Lalu kemudian kita harus lebih tahu lagi segmen marketnya kemana, kira-kira kan begitu ya. Nah, itu kan harus sudah lebih tinggi lagi ilmunya tentang marketing tadi itu. Nah, hari ini agar supaya kita jangankan yang sudah lebih tinggi keilmuan marketingnya, kita hari ini yang biasa-biasa pun juga bisa mudah untuk memasarkan produk tersebut dan juga bisa mudah untuk mencapai target-target closingan sehingga bisa mendapatkan profit tadi itu atau keuntungan yang besar, kira-kira begitu. Nah, produk seperti apa kira-kira yang banyak orang butuhkan atau semua bahkan kalangan membutuhkan? Ya, semua yang menjadi sasaran market kita dari mulai anak-anak usia yang masih balita gitu ya, sampai dengan lansia. Mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang punya uang banyak,
mau uangnya sedang-sedang saja, bahkan sampai ke orang yang tidak punya uang sama sekali, mereka butuh produk itu. Nah ini kalau kita bisa dapat produk seperti ini, kira-kira menarik tidak untuk kita pasarkan? Menarik. Ya. Nah sebelumnya, contohnya kami pernah menawarkan ke Bapak Ibu produk, ya kan, untuk bisa dibantu pasarkan seperti sabun. Itu bagus, tapi kan tergolong segmented. Ya, hanya untuk yang membutuhkan dari segi kecantikan. Satu lagi produk yang pernah kami tawarkan untuk Bapak Ibu bantu pasarkan, betul nggak? Yaitu produk Hajijo, betul? Nah itu juga bagus, tapi juga masih segmented karena hanya untuk kalangan orang-orang yang sakit dan harganya tergolong lumayan tidak murah, betul nggak? Betul. Ya, oke. Kali ini kami datang karena kami juga menerapkan ilmu yang diajarkan oleh beliau, Pak Romo ini, pantang menyerah, ya kan? Kami datang lagi hari ini, ya kan? Membawa produk yang lebih hebat daripada produk yang kemarin. Ya, pertama adalah produknya unsegmented. Semua market membutuhkan produk ini. Yang kedua, produknya enaknya pol-polan. Wih, pol-polan. Iya, pol-polan. Ya, pokoknya jangan coba-coba nyicip produk ini. Ya, bisa tergila-gila, ketagihan, kepengen lagi, dan akhirnya bisa mengalahkan yang lain hanya untuk membeli produk ini, kan gitu ya. Woi, pokoknya enaknya pol-polan produk ini. Ya, setelah enaknya pol-polan, khasiatnya juga pol-polan. Hati-hati, ya, bagi bapak-bapak yang menggunakan produk ini, dan juga hati-hati bagi yang ibu-ibunya ketika bapak-bapaknya ketahuan habis minum produk ini. Pol-polan. Ya, pol-polan banget pokoknya. Tapi jangan khawatir, hati-hati juga dengan bapak-bapaknya kalau ibu-ibunya menggunakan produk ini juga. Karena produk ini bisa hati-hati buat bapak-bapaknya, kalau tidak mengimbanginya juga menggunakan produk ini. Hati-hati juga bagi ibu-ibunya kalau tidak mengimbangi juga minum produk ini. Jadi semua bapak-bapak dan semua ibu-ibu berarti kesimpulannya harus minum. Kalau tidak bahaya. Kira-kira begitu. Oke, jadi anak-anak juga sama. Hati-hati orang tuanya, karena kalau anak-anak minum ini repot gitu kan. Inti kesimpulannya dari semuanya, produk ini apa tadi? Semua market membutuhkan, semua kalangan membutuhkan, kemudian rasanya pol-polan enaknya, kemudian khasiatnya juga pol-polan luar biasa manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kalau produknya unsegmented, semua kalangan membutuhkan, kemudian rasanya enaknya pol-polan, kemudian khasiatnya juga pol-polan luar biasa, tapi harganya mahal. Kira-kira ini produk the best atau masih kurang the best? Kurang the best. Kurang the best ya. Itu biasa, betul nggak? Ya. Produk bagus, rasanya enak, khasiatnya jos atau pol-polan, tapi mahal. Ya, nggak jadi jos, betul nggak? Betul. Nggak jadi jos, nggak jadi unsegmented marketnya, betul nggak? Betul. Belum Tapi rakyat. kalau hari ini, ya toh, produknya luar biasa, rasanya nikmat, khasiatnya pol-polan, lalu kemudian harganya murmer, baru itu ya jas banget. Tambah lagi dengan ilmunya yang sudah pol-polan juga, ya kan, digital marketingnya sesuai dengan yang memang dibutuhkan sekarang di dalam dunia marketing juga sudah pol-polan dikuasainya hari ini. Wah, sudah nggak ada lawan seperti tadi kata Romo Sugeng, ya kan, nggak ada lawan kita. Produknya the best, betul nggak? Ilmunya the best, semangatnya juga the best, betul nggak? Nggak pantang menyerah. Wes, pokoknya banjir aja Indonesia ini kan. Ya, oke. Produk apa itu Bapak Ibu semuanya? Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, yang kami gambarkan tadi itu produknya adalah produk yang pertama adalah hubungannya dengan orang sakit. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah hubungannya dengan orang yang sedang berada di lingkungan lifestyle atau gaya hidup. Ya. Jadi satu produk ini ya, ini bicara satu produk. Yang pertama dalam satu produk ini hubungannya dengan orang sakit, itu yang pertama. Yang kedua hubungannya dengan orang yang sedang sangat asik di menikmati gaya hidup seperti sekarang ya. Masyarakat zaman sekarang kan pokoknya sing penting gaya hidup, betul nggak? Ya, sing penting gaya hidup mengalahkan kebutuhan
hidup, betul nggak ya? Yang penting gaya hidup, nggak duit, sing penting Seneng. gaya, betul nggak ya? Pokoknya gaya hidup itu number one sekarang, betul nggak ya? Nah, ya memang sudah zamannya, sudah memang keadaannya seperti itu, betul nggak? Kita tidak bisa berbuat banyak tentang sesuatu yang memang momennya sedang datang, kira-kira begitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini sebagai orang yang selalu positive thinking, orang yang selalu melihat adanya sebuah kesempatan dan peluang, betul nggak? Maka kita manfaatkan peluang itu, tapi hati-hati juga di dalam memanfaatkan peluang. Kenapa? Karena kalau niat kita juga tidak tepat di dalam memanfaatkan peluang, maka belum tentu hasilnya juga berkah buat kita. Alhasil kita sudah puntang-panting capek, tidak henti-hentinya kita seakan-akan berupaya, ya, berusaha melakukan segala sesuatu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tapi tetap aja selalu merasa kekurangan, betul nggak? Itu tandanya sepertinya kurang barokah atau kurang ya baiklah hasil yang kita dapatkan. Maka cara kita untuk memanfaatkan sebuah peluang tersebut adalah kita harus luruskan niat, betul nggak? Kita harus luruskan niat, karena kita hari ini juga saya sangat memantau, saya sangat selalu memperhatikan, menyimak apa yang dilakukan hari ini oleh Bapak Ibu dan kita semuanya, yaitu ibadah, betul nggak? Ya, ibadah kepada Sang Holik, Sang Pencipta kita semuanya, dengan versi dan cara sesuai keyakinan masing-masing tentunya, betul nggak? Tapi intinya adalah hari ini kita ibadah. Karena kita dasarnya adalah ibadah, maka yang pertama luruskan niat. Kalau niat kita sudah lurus, insya Allah ketika kita memanfaatkan peluang, kita tidak semena-mena di dalam memanfaatkan peluang. Kita betul-betul akan mengedepankan yaitu nilai-nilai manfaat dan kebaikan, bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk orang-orang yang akan kita manfaatkan. Betul nggak? Nah, yang akan kita manfaatkan. Contoh hari ini Bapak Ibu semuanya. Kami hari ini Bapak Ibu semuanya yang tadi saya sampaikan tadi itu, satu produk pertama untuk orang sakit, yang kedua untuk orang yang sedang berada di zona gaya hidup, yang ketiga adalah untuk orang yang hari ini yang sedang berada di zona yang nyaman. Kalau gaya hidup belum tentu nyaman, yang tenang, yang sudah betul-betul mereka memang tidak lagi begitu tertarik dengan gaya hidup, tidak lagi dalam kondisi sakit, ya, tidak juga dalam kondisi yang sedang istilahnya terpengaruh oleh berbagai macam hiruk pikuk kehidupan, tetapi mereka membutuhkan betul-betul untuk preventif dalam kesehatan mereka, sehingga mereka ketika mengkonsumsi segala sesuatu itu tidak mau sembarangan. Nah, itu ada tuh kelompok yang begini nih, ya, kira-kira begitu. Oke, produknya apa itu, Pak? Nah, Bapak Ibu semuanya, kali ini kami hadir di sini menawarkan sebuah produk yang dimana ini tidak 100% adalah produk kami sendiri, ya, tetapi ini produk adalah kami berpartner dengan sebuah perusahaan internasional, yang dimana perusahaan ini adalah berasal dari Malaysia, tetapi pabriknya ada di Thailand. Kenapa ada di Thailand? Karena di Thailand sumber pertanian yang terbaik untuk saat ini dari produk yang kita butuhkan di dalam produk dari bahan yang kita butuhkan untuk menghasilkan sebuah produk yang hebat ini, yang ingin kami kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada masyarakat luas. Oke, apa itu nama perusahaannya? Nama perusahaannya adalah Volten International. Nah, Volten ini memiliki sebuah produk yang unik sekali Bapak Ibu, ya, yang dimana hubungannya produk ini, Volten ini adalah produk yang betul-betul sekali lagi hari ini gini Bapak Ibu, sebetulnya adalah yang ingin kita perkenalkan, yang ingin kita masukkan ke semua kalangan tadi itu manusia, ya, kalangan banyak orang, saudara kita, sahabat kita di luar sana, itu tentang dua zat aktif Bapak Ibu. Dua zat aktif, ya. Zat aktif yang pertama adalah namanya metoksiflavon. Ini sambil kita sharing wawasan, ya, pengetahuan. Metoksiflavon dan satu lagi namanya bioflavonoid. Metoksiflavon dan bioflavonoid ini kebutuhannya hari ini sangat tinggi di dunia
untuk apa dan sedang dicari oleh para pakar kesehatan dunia hari ini Bapak Ibu. Baik pakar kesehatan medis maupun pakar kesehatan holistik dan tradisional. Dan hari ini di bawah WHO ya, Badan Kesehatan Dunia itu sedang melakukan berbagai macam penelitian untuk bisa mendapatkan zat aktif ini namanya metoksiflavon dan bioflavonoid. Terkait dengan di mana hari ini di dunia Bapak Ibu semuanya, masyarakat dunia termasuk masyarakat negara kita Bapak Ibu, kami kan aktif di lembaga ya, lembaga kesehatan holistik tradisional. Kami selalu update mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan. Hari ini masyarakat kita Bapak Ibu di Indonesia 63% itu sudah terserang penyakit diabetes, dari mulai ambang batas sampai kepada yang sudah komplikasi. Masyarakat kita sudah 63% kena diabetes. Nah ini penting Bapak Ibu nanti untuk konten kita semua ya, untuk konten Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mungkin mau mencoba memasarkan produk ini ya. 63% hari ini masyarakat kita sudah kena diabetes. Artinya apa Bapak Ibu ya? Artinya adalah tidak menutup kemungkinan ya, naudzubillah summa naudzubillah ya, naudzubillah summa naudzubillah, dalam waktu ya beberapa saat ke depan kita semuanya bisa persentase 63% tadi itu bisa terus meningkat ya. Mungkin kalau kita sama-sama tidak sadar, kalau kita sama-sama tidak berupaya, kalau kita sama-sama tidak saling mendukung untuk bisa menurunkan persentase ini, di mana mungkin kita dan keluarga kita, saudara-saudara dan orang-orang yang kita sayangi di waktu yang akan datang masuk ke dalam daftar orang yang kena masalah penyakit diabetes. Nah, diabetes ini ibu dari segala penyakit sekarang Bapak Ibu ya, ibu dari segala penyakit sekarang. Karena dari diabetes orang bisa kena stroke, dari diabetes orang bisa kena serangan jantung, dari diabetes orang bisa kena ginjal, gagal ginjal, dari diabetes orang bisa masalah penglihatannya, glukoma dan lain sebagainya, dari diabetes orang bisa bermasalah hari ini kejantanannya, dari diabetes orang bisa bermasalah hari ini organ intimnya dan lain sebagainya, dan bahkan orang bisa terjadi kerusakan jaringan organ-organ tubuh yang lainnya. Itu karena dia diabetes. Yang kedua adalah kanker Bapak Ibu ya, hari ini sudah bermunculan jenis-jenis kanker yang baru. Nah maka inilah yang sedang menjadi perhatian pakar kesehatan dunia, bagaimana bisa menurunkan dua ini saja poinnya. Satu diabetes, kedua adalah kanker. Kalau diabetes ini bisa diturunkan, bisa ditekan pertumbuhan persentasenya tadi itu, dan kanker, maka Bapak Ibu semuanya komplikasi daripada diabetes itu sendiri tadi juga ikut menurun. Jadi hari ini pakar kesehatan dunia hanya fokus kepada dua itu salah satunya. Nah, salah satu caranya untuk bisa menurunkan ini, mereka harus bisa mendapatkan salah satunya zat aktif tadi itu, namanya metoksiflavon dan bioflavonoid. Dan kabar baiknya Bapak Ibu semuanya, metoksiflavon dan bioflavonoid tersebut itu bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan obat atau tanaman-tanaman obat. Dan salah satu kabar baiknya hari ini yang paling the best dan sudah diakui dunia dan hari ini sudah dipublish ya di tempat untuk mempublish daripada hasil penelitian atau jurnal-jurnal tentang zat aktif tersebut adalah didapatkan dari ekstrak jahe hitam. Ekstrak jahe hitam. Selama ini kita tahunya cuma jahe hitam, merah, jahe putih, jahe emprit, betul nggak? Ya, jahe gajah, betul nggak? Nah, hari ini Bapak Ibu, Allah telah menurunkan seakan-akan, bukan seakan-akan, memang begitu caranya Allah, kan gitu ya? Gitu, untuk menolong hamba-hambanya saat hamba-hambanya membutuhkan, pasti Allah akan turunkan itu. Selama ini kita nggak tahu, ternyata ada jenis jahe atau keluarga jahe namanya jahe hitam. Dan jahe hitam ini salah satu yang dari sekian tumbuh-tumbuhan yang memiliki kandungan metoksiflavon dan bioflavonoid terbaik di dunia. Ya, cek hasil jurnal penelitian-penelitiannya di banyak negara, di banyak lembaga-lembaga dan pusat pendidikan-pendidikan yang hubungannya dengan penelitian-penelitian tadi itu banyak sekali. Ya, nah kabar baiknya Bapak Ibu semuanya,
jahe hitam ini sekarang secara hak untuk mempublikasikannya melalui pemasaran ya produk itu hanya dimiliki oleh perusahaan yang namanya Volten International tadi. Itu ada hak patennya. Ya, jadi yang hari ini yang sedang dicari tentang metoksiflavon dan bioflavonoid untuk menurunkan dan untuk menghentikan menyembuhkan penyakit diabetes dan komplikasinya dan kanker tadi itu hanya sekarang dimiliki oleh Volten International di seluruh dunia yang sudah diakui ya, yang resmi sudah diakui ya. Kenapa? Karena Volten International itu punya pertanian yang terbaik tadi di Thailand ya. Walaupun di Indonesia ada jahe hitam, saya pun di Kelurahan Bendung nanem Bang Sugeng, tapi dimana kita nggak perlu ngoceh panjang lebar nanti ya kan tentang ekstrak jahe hitam, manfaatnya untuk apa, untuk ini segala macam ya, itu nanti kemudian biarkan saja masyarakat yang menjadi sasaran market kita ya kan, itu merasakan sendiri khasiatnya. Kalau sudah merasakan khasiatnya, manfaatnya, nanti mereka akan repeat order, betul nggak? Nah, setelah itu baru kita follow up. Nah, kita cerita lagi ke mereka benefitnya apa, keuntungannya apa sebetulnya. Nah, kenapa? Karena Volten ini di dalam menyajikan metoksiflavon dan bioflavonoid dari ekstrak jahe hitam tadi dalam bentuk kopi. Ya, dalam bentuk kopi. Yang kedua dalam bentuk teh tarik. Wih, mantap. Ya, yang ketiga dalam bentuk betul nggak? Karena kopi sudah menjadi simbol. Ramai sekali pengunjungnya, banyak banget ya. Nanti ya band udah mulai.